Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu dimanapun berada, pagi ini saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat wal afiah, dan selalu diberikan kelancaran di dalam setiap usahanya. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para subscribe, para pendukung channel Mas Wahyu Madura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian, karena channel ini akan saya gunakan untuk membantu pendidikan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Termasuk nanti semua anak-anak di sekitar kita yang berada di jalanan seperti mengamen, terus bekerja di bawah umur dan lain sebagainya, nanti bisa ikut program ini, yaitu program gratis pendidikan selama 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Jali yang bekerja sama dengan Padepokan Mas Wahyu Madura. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kalian semua yang mungkin kemarin-kemarinnya ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Kemudian inti dari pembahasan ini, saya ingin mengapresiasi, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bang Fuad Pleret, ya. Di mana Bang Fuad Pleret sudah berani menunjukkan hasil tes DNA-nya, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau. Akan tetapi dengan keberanian itu saya sangat memberikan apresiasi, dan saya sangat bangga dengan Bang Fuad Pleret, ya. Mudah-mudahan orang-orang seperti ini bisa ditiru oleh yang lainnya, termasuk Kiai Imad dan juga Bang Qori atau Sayyid Qori. Semoga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bang Fuad Pleret. Adapun kemarin-kemarinnya saya sempat membuli Bang Fuad Pleret. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tersinggung, ada kata-kata saya yang menyakiti perasaannya Bang Fuad Pleret dan juga pengikut-pengikutnya atau santri-santrinya. Karena kita sesama muslim, bisa saja kita saling berselisih pendapat, bisa saja kita saling beda pandangan. Akan tetapi ketika kita sudah menyadari kesalahan itu dan meminta maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bisa memaafkan kita semua. Sebagai umat Islam, kita adalah saudara. Walaupun kita berbeda pandangan, walaupun kita berbeda keyakinan di dalam hal nasab misalnya, atau perbedaan di dalam hal-hal amaliyah, akan tetapi mari kita saling menyadari satu sama lain bahwa kita adalah saudara dan disatukan di dalam satu agama, yaitu agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pagi ini saya sudah memutuskan untuk tidak membahas masalah nasab, karena nanti hanya akan menimbulkan perpecahan kita sebagai umat Islam. Khususnya saya yang berada di Madura ini tidak mau nantinya ada perpecahan sesama santri Madura, sesama ulama Madura, sesama masyarakat Madura,
Saya tidak menginginkan seperti itu. Mari kita berjalan menuju Islam rahmatan lil alamin secara kafah, ya, secara keseluruhan. Mari kita bimbing keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, supaya lebih meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jaga kerukunan umat beragama, sekalipun ada perbedaan keyakinan, perbedaan agama, tetap kita disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita jaga semuanya itu dan saling berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, walaupun saya adalah pendukungnya atau muhibbin daripada para habaib, namun saya tidak mau menutup mata ketika ada saudara kita yang mungkin tidak sependapat dengan saya. Bila mana melakukan suatu kebaikan, tetap akan saya apresiasi, tetap akan saya berikan penghargaan dan penghormatan, seperti halnya yang dilakukan oleh Bang Fuad Pleret atau Gus Fuad Pleret. Itu sangat luar biasa sekali, ya, yang mau menerima kenyataan sekalipun tidak sesuai harapan bahwa beliau ini silsilahnya tidak tersambung atau positif kepada baginda Rasulullah SAW. Itu tidak masalah. Yang penting beliau mau menunjukkan jati diri yang sebenarnya, dan mudah-mudahan Bang Fuad atau Gus Fuad, ya, nantinya ke depannya bisa lebih baik, tidak ada caci maki lagi, tidak ada perdebatan lagi, tidak ada provokasi lagi, tidak ada saling hujat menghujat antara santrinya atau pengikutnya Bang Fuad dengan para muhibbin daripada habaib. Nah, ini dari awal yang saya mau seperti ini, ya. Jadi ulama-ulama itu hendaknya menjadi contoh bagi kita semua. Habaib juga bisa memberikan suri tauladan yang lebih baik, karena sebagian masyarakat meyakini bahwa para habaib ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, maka hendaknya memberikan contoh sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan lawan politiknya, bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan umatnya, bahkan bagaimana Rasulullah memperlakukan musuh bebuyutannya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah di dalam masyarakat Indonesia ini yang mayoritasnya adalah agama Islam, tidak akan terjadi perpecahan, karena Islam itu sendiri rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi sekalian alam. Lah, pertanyaannya, kenapa Islam yang rahmatan lil alamin ini justru di Indonesia khususnya kok malah di dalam Islam sendiri yang banyak terjadi perpecahan? Lah, ini yang menjadi tanda tanya orang-orang awam seperti saya ini. Jadi saya tidak akan menggunakan dalil apapun. Yang saya gunakan adalah dalil sosial di dalam bermasyarakat, di dalam kemajemukan ini, supaya tercipta rasa aman, damai, serta terjadi suatu kedaulatan, ya, kedaulatan di dalam berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya saat ini justru yang terjadi perpecahan itu adalah di kalangan ulama sendiri.
Lalu umat ini mau dibawa kemana? Kalau ulama-ulamanya sudah saling serang, sudah saling menyalahkan, terus umatnya ini mau dibawa kemana? Sementara yang akan dijadikan contoh, yang akan dijadikan panutan oleh kita semua, teladan oleh kita semua adalah para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Jadi ulama ini memiliki beban yang sangat besar di dalam membina masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini yang dulunya aman, damai, tentram, akur, kemudian terpecah belah gara-gara ulamanya. Yang dulunya antar tetangga itu saling sapa, saling komunikasi. Lah setelah ulamanya yang di atas ini berantem, tidak akur, otomatis yang di bawah ini juga ikut-ikutan. Karena mungkin satunya mendukung kiai ini, satunya mendukung kiai ini. Akhirnya apa? Terjadi bentrok, terjadi gesekan, terjadi ketidakakuran. Nah ini siapa yang akan bertanggung jawab nantinya? Sementara Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semua untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, untuk bersatu padu, untuk saling menghormati antar tetangga, antar umat beragama, apalagi sesama muslimnya. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi untuk yang lainnya seperti Kiai Imaduddin, terus Gus Abbas, harapan saya untuk hentikan masalah polemik nasab ini. Apa tidak malu kalian itu sebagai ulama yang meributkan soal nasab, soal kuburan, soal hal-hal yang bagi saya itu tidak perlu diributkan di muka umum. Kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada ketidakbetulan, dalam artian begini. Misalnya contoh Habib Lutfi diduga memalsukan makam, diduga memalsukan atau membelokkan sejarah. Kenapa tidak dari para sejarawan ataupun juru kunci daripada makam tersebut tidak membentuk tim, ya, membentuk tim kemudian memanggil Habib Lutfi, selesaikan di dalam forum? Kenapa gak seperti itu aja? Kenapa harus ribut keluar-keluar di media sosial? Toh yang namanya makam atau leluhur, makam leluhur ya, kalau di Madura namanya bujuk, itu pasti ada juru kuncinya, ada pengurusnya. Lah kok bisa sampai dibelokkan? Itu berarti kan sudah ada kesepakatan antara pengurus makam ini dengan orang yang dituduh merubah-rubah silsilah daripada makam tersebut. Kan seperti itu. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap bujuk atau tiap-tiap makam daripada wali itu biasanya ada juru kuncinya, ada pengurusnya. Nah, kalau sampai terjadi pemalsuan ataupun pembelokan, itu seharusnya kan para pengurusnya ini yang menyelesaikan. Jangan sampai ini mencuat ke masyarakat kemudian menjadi gunjingan yang akan membenturkan satu sama lain.
Saya memang orang awam. Saya ini tidak pernah mundok secara formal. Artinya saya tidak pernah mundok beberapa tahun. Enggak, saya cuma ngaji. Ya, saya tidak pernah mundok. Dah, gitu aja. Saya tidak pernah mundok, saya tidak pernah belajar kitab-kitab yang besar. Saya cuma ngaji di madrasah ya. Dulu madrasah. Saya cuma ngaji di madrasah atau sekolah diniyah. Nah, itu waktu saya sekolah itu sangat diajari oleh guru-guru saya itu. Walaupun saya tidak ingat masalah hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, tapi saya ingat pesan-pesan yang disampaikan oleh guru saya supaya kita itu tetap menjaga akhlakul karimah kepada siapa saja. Nah, ini giliran ulama-ulama yang ilmu agamanya sudah luar biasa, sudah banyak berkiprah di dalam masyarakat, kok akhirnya mereka sendiri yang menimbulkan perpecahan. Apa tidak malu kalian? Dilihat orang-orang awam, dilihat dan disaksikan oleh orang-orang non-muslim, apa tidak malu? Kok Islam yang malah saling hujat, saling caci, saling maki? Kok malah para ulamanya yang sibuk berantem masalah urusan nasab, masalah urusan kuburan, masalah tahlilan, masalah maulidan? Kenapa Islam ini di Indonesia ini kok gak dibikin kayak di Malaysia, kayak di Arab Saudi? Ya mungkin itu saja saudara-saudaraku. Yang penting harapan saya semuanya damai, semuanya akur. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi saya terhadap Gus Fuad Pleret. Dan yang kedua, saya ingin mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kemarinnya kurang enak didengar, mungkin kurang berkenan di hati Gus Fuad dan santri-santrinya, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Gus Fuad. Saya mengucapkan permohonan maaf ya, saya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, dan saya juga mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Gus Fuad Pleret. Mudah-mudahan Gus Fuad bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi yang membingungkan ya. Semoga Gus Fuad benar-benar meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masyarakat bisa menerima, masyarakat bisa yang tadinya itu benci Gus Fuad semakin bisa mendekat, bisa mencintai Gus Fuad. Jadi tidak ada kontroversi, benar-benar menjalankan dan mengamalkan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar menjalankan syariat sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Gus Fuad Pleret ya, dan juga didengarkan oleh para pengikut-pengikutnya Gus Fuad, bahwa apa yang saya katakan kemarin, saat inilah saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Nah, dan saya dari awal saya sudah bilang bahwa saya ini fleksibel orangnya. Ya, kemarin sempat saya keliru kata-kata, saya mengatakan elastis. Namun saya ralat kata elastis itu, saya ralat karena elastis itu seperti karet. Saya ralat kata-katanya, saya ini fleksibel. Artinya mudah mengikuti.
Intinya saya itu mudah mengikuti siapa saja yang berjalan di dalam kebenaran, dan siapa saja yang berusaha untuk memecah belah umat ini, maka saya akan bersuara. Seperti halnya kemarin saya sudah menanggapi salah satu oknum Habib yang mencaci maki guru saya. Sudah saya berikan jawaban, sudah saya tanggapi secara tegas bahwa siapapun dari kelompok manapun, apapun nasabnya, apapun latar belakangnya, siapapun dia, ketika tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan pelajaran yang baik, tidak memberikan cerminan akhlak baginda Rasulullah SAW, dan justru memperkeruh suasana, justru mencaci maki orang dengan kata-kata kotor, apalagi itu guru saya yang dicaci maki, yang dikata-katain kotor, maka saya tidak akan tanggung-tanggung untuk memberikan balasan, untuk memberikan jawaban kepada siapapun itu orangnya. Entah itu dari kalangan Habib, entah itu dari kalangan ulama, entah itu dari kalangan raja, ketika tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada umat, maka sedikit pun saya tidak akan menaruh hormat kepadanya. Ya, demikian saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf biar tidak muter-muter. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.